Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Gimana keadaannya? Semoga dalam keadaan baik semua. Kembali lagi bersama YouTube Penerbit Adab. Kali ini saya akan mereview buku dari terbitan Penerbit Adab dengan judul buku Persepsi dan Cara Pemberian Pendidikan Seksual pada Anak TK. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Leni Afifah. Saya di sini akan mereview buku dari salah satu hasil penerbitan dari Penerbit Adab. Ya, sebelum pada review buku ini, saya akan menceritakan sebuah kasus di mana adanya pelecehan seksual yang terjadi di daerah Jakarta Barat. Ada seorang bapak parubaya yang melakukan pelecehan seksual kepada anak berusia 11 tahun dengan iming-iming diberi uang Rp30.000. Dengan begitu, beliau dapat melakukan pelecehan seksual dengan keinginannya itu. Kasus tersebut terjadi karena kurangnya perhatian, bimbingan, dan arahan dari para orang tua terhadap anak usia dini yang sebelumnya tidak diajarkan mengenai pendidikan seksual sejak dini. Oleh karena itu, dampaknya banyaknya kasus atau maraknya kasus di Indonesia terkait dengan pelecehan seksual. Nah, teman-teman semuanya, dengan adanya buku ini yang diciptakan langsung oleh Susanti SSTMKes mengenai persepsi dan cara pemberian pendidikan seksual pada anak TK, itu sangat penting untuk menepis kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Buku ini terdiri dari 128 halaman, di mana terdiri dari 6 bab. Untuk itu saya mereview di sini bukan secara detail atau keseluruhan ya teman-teman, tapi hanya poin-poin pentingnya saja yang ada dalam buku ini. Oke. Bagus banget ya covernya, terlihat dengan jelas, sangat menarik perhatian bagi para pembacanya nih. Sebelumnya mungkin langsung aja ya kita review dari bab yang pertama, di mana isinya itu ada pendahuluan yang dimana tiap-tiap poin dalam bab ini itu terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah. Kita lanjut untuk bab yang kedua, itu di situ ada tinjauan pustaka, di mana ada tentang pengertian anak usia dini, taman kanak-kanak, persepsi, kerangka teori. Kemudian ada pendidikan seksualitas juga. Nah, selanjutnya untuk bab 3, di sini ada metode penelitian. Wah, sangat unik dan menarik sekali ya teman-teman buku ini, karena buku ini diciptakan atau ditulis itu tidak hanya dalam satu persepsi. Selanjutnya ada bab 4, terdiri dari data dan informasi. Poin pentingnya nih yang ada di dalam buku ini. Yang pertama ada faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian. Kedua ada gambaran umum lokasi penelitian, hasil uji normalitas data, analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Selanjutnya ada bab 5, yaitu ada implementasi, di mana di dalam bab 5 ini menurut yang saya baca dari buku ini, ternyata di dalam bab 5 ini menjadi poin utama nih menurut saya ya teman-teman semuanya, yaitu terdiri dari hubungan antara usia dengan persepsi tentang pendidikan seksual pada anak usia 4-6 tahun. Kemudian ada hubungan antara pendidikan dengan persepsi tentang pendidikan seksual pada anak usia 4-6 tahun. Selanjutnya ada hubungan antara agama dengan persepsi guru TK tentang pendidikan seksual pada anak usia 4-6 tahun. Hubungan antara pengetahuan guru TK tentang pengajaran seksualitas dengan persepsi tentang pendidikan seksual pada anak usia 4-6 tahun, dan masih banyak lagi hubungan-hubungan yang terkait dengan pendidikan seksual pada anak usia 4-6 tahun. Ya, tentunya menjadi daya tarik tersendiri dalam buku ini ya, karena pemberian pendidikan seksual pada anak sejak dini itu sangat penting diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk menepis kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya ada bab 6 yang terakhir, yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari buku ini. Kesimpulan dari review buku Persepsi dan Cara Pemberian Pendidikan Seksual pada Anak adalah bahwasannya sesungguhnya pendidikan seksual sangatlah penting diberikan pada anak sejak dini, yaitu sebagai langkah awal untuk menepis perbuatan kriminalitas yang terjadi di Indonesia terkhususnya ya. Selain itu, pendidikan seksual ini penting pada anak usia dini
untuk membantu para orang tua mempersiapkan anaknya dalam menghadapi masa remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja atau dewasa ya. Oke, buku ini sangat recommended untuk para orang tua ataupun calon-calon orang tua yang ingin menikah dan mempunyai anak. Ini tuh sangat penting ya untuk dipelajari sebagai parenting ya. Kalau bahasa sekarangnya itu kan terkenal dengan parenting ya. Agar terhindar dari kriminalitas dan seksualitas yang tidak diinginkan oleh anak-anak Anda di masa yang akan datang nanti. Oke, buku ini juga ternyata sepertinya sangat cocok untuk mahasiswa sebagai referensi dalam membuat skripsi maupun jurnal. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu untuk mereview berbagai macam buku lainnya yang sangat penting dan sangat berkualitas yang tentunya diterbitkan oleh penerbit Adab dalam YouTube channel ini. Oke, jangan lupa untuk dibeli buku ini ya guys, teman-teman semuanya jangan lupa beli buku ini karena buku ini sangat recommended dan layak untuk dimiliki oleh para orang tua ataupun mama muda. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, salam literasi.